Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran fikih kelas 6, yang pada hari ini kita akan membahas tentang binatang yang haram. Semoga pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya dalam mengikuti pembelajaran fikih kelas 6 pada hari ini. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami ketentuan binatang haram dan mengklasifikasikannya dengan benar. Sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan dan amati binatang-binatang berikut ini. Kita bisa lihat ada anjing atau kalbun, ada tikus, ada khinzir atau babi, kemudian ada ular. Tentunya kalian sudah mengetahui dan mengenal binatang-binatang ini, dan kalian juga bisa mengidentifikasi kenapa Allah mengharamkan binatang-binatang yang ada pada gambar tersebut. Ini salah satu contoh atau 4 contoh binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan mengamati dan memperhatikan binatang ini, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri apa yang dimaksud dengan haram. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Tentunya tadi yang binatang-binatang tadi adalah contoh atau 4 contoh binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan binatang yang haram, berikut Bapak sampaikan jenis-jenis binatang yang haram. Berbicara mengenai jenis-jenis binatang yang haram, sebetulnya sudah Allah jelaskan atau Allah rangkum dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitatu wadzamu walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub wa tastaqsimu bil azlami dzalikum fiskun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, kemudian daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan atau dapat diklasifikasikan bahwasanya jenis-jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi itu dapat terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, haram menurut zatnya. Masih ingat ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya berbicara mengenai makanan yang halal atau yang haram. Maka haram zatnya ini adalah binatang yang diharamkan atau sudah diharamkan menurut zatnya, baik itu ada ayat yang menjelaskannya ataupun tidak. Di antaranya, menurut ayat yang tadi, binatang yang diharamkan secara zatnya atau zatnya sudah haram adalah yang pertama khinzir. Khinzir itu adalah lahmul khinzir, daging babi. Yang kedua kalbun atau misalnya anjing. Yang kemudian yang diharamkan zatnya itu adalah amfibi. Amfibi itu adalah hewan-hewan yang bisa hidup di 2 air. Yang hidup di 2 tempat. Bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang bertaring.
Hewan yang bertaring di mana taringnya ini ada bisa digunakan oleh hewan tersebut untuk memangsa mangsanya atau menerkam mangsanya. Yang berikutnya ada hewan yang berkuku tajam. Hewan yang berkuku tajam juga ini diharamkan oleh Allah, di mana dengan kukunya tersebut dia bisa mencabik atau menerkam mangsanya. Kemudian juga ada hewan yang kotor dan menjijikkan. Berikutnya ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, dan ada juga hewan yang dilarang untuk dibunuh. Itu di antara beberapa binatang-binatang yang diharamkan menurut zatnya. Yang kedua, binatang yang diharamkan oleh Allah adalah haram sababi atau haram karena ada sebab-sebab tertentu. Pada awalnya mungkin binatang ini adalah halal, namun karena ada sebab tertentu, maka binatang ini menjadi haram untuk dikonsumsi. Apa saja binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi karena ada sebab tertentu? Nah, di sini ada daftarnya ya. Yang pertama, bangkai. Hewan ini atau bangkai ini mungkin berasal daripada hewan yang boleh untuk dikonsumsi karena mati karena sebab tertentu, maka dia menjadi haram untuk dikonsumsi atau tidak sempat disembelih ya. Yang kedua ada munkhaniqah, yaitu hewan yang mati tercekik. Yang ketiga ada al-mauquzah. Maaf salah menulis ya. Al-mauquzah atau mati terpukul atau dipukul. Kemudian yang keempat ada al-mutaraddiyatu, mati karena terjatuh. Yang kelima ada an-natihah, mati karena baku hantam atau ditanduk. Atau mungkin karena diadukkan oleh pemiliknya. Misalnya ada salah satu budaya di Jawa Barat ya, ada misalnya adu domba itu, kemudian salah satu dombanya mati, maka dia tidak boleh dikonsumsi karena mati bukan karena disembelih atau karena tertanduk atau karena diadukkan. Kemudian yang berikutnya adalah akulus sabu'u, yaitu hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas tanpa sempat kita menyembelihnya atau dimakan sebagian oleh binatang buas. Yang berikutnya ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Misalnya, karena hewan itu sebetulnya asalnya halal pada dasarnya karena tidak ada dalil yang melarang untuk dikonsumsi, tetapi karena salah atau tidak tepat dalam penyembelihannya, misalnya salah satu rukunnya adalah tidak menyebut nama Allah, maka menjadi haram hukumnya. Ini makanya perlu hati-hati ketika melakukan penyembelihan hewan, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang terakhir ada hewan yang disembelih untuk sembahan. Nah, ini juga harus hati-hati ketika kita atau menyembelih atau ada hewan sembelihan yang memang niatnya bukan untuk dibagikan kepada manusia atau dikonsumsi kepada manusia, tapi niatnya adalah untuk sembelihan. Bukan niat karena Allah menyembelihnya maksudnya, tetapi karena untuk dipersembahkan. Ini juga menjadi haram hukumnya. Dalam hal ini, maka kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi binatang-binatang yang haram. Harus berhati-hati dalam mengkonsumsi dagingnya, terutama yang berasal dari binatang. Nah, kemudian adakah akibat apabila kita mengkonsumsi daging binatang haram? Tentunya apa yang Allah haramkan pasti karena Allah sudah mengetahui bahwasanya yang diharamkan itu memiliki madarat yang banyak atau madarat yang luar biasa bagi yang mengkonsumsinya. Maka tentunya Allah mengharamkan binatang tersebut atau daging tersebut untuk dikonsumsi. Jelas tentunya ada akibat apabila kita mengkonsumsi binatang yang haram, diantaranya satu merusak organ-organ tubuh yang memakannya. Yang kedua mungkin saja bisa terjangkit penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang ketiga tidak ada keberkahan dalam hidup karena sudah melanggar aturan Allah atau melaksanakan larangan Allah. Yang keempat dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah, kemudian susah menerima ilmu dari kebenaran. Nah, ketika kita mengintrospeksi diri, kenapa kita belajar itu menjadi susah? Kenapa belajar itu menjadi tidak masuk-masuk? Kalau belajar ini harus hati-hati. Adakah makanan atau
hal-hal yang kita konsumsi yang bukan hak kita. Nah, salah satunya yang menjadi susah menerima ilmu atau menerima kebenaran. Kemudian yang berikutnya akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini karena sebabnya karena kita melanggar aturan Allah. Salah satunya adalah tidak meninggalkan larangannya. Kemudian akibat yang lain bisa saja atau mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, tadi biasanya ketika seorang memakan atau mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang haram, maka akan berakibat buruk bagi sikap atau tabiat daripada orang tersebut. Kemudian terakhir bisa menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghindarinya? Jelas, kita yang pertama harus selektif terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang-binatang yang haram atau yang berbahan daging. Yang kemudian mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik sehingga kita bisa menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh. Dan yang terakhir atau yang kelima itu meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa madarat bagi tubuh. Nah, oleh karena itu, makanya kita senantiasa harus berhati-hati dalam memilih makanan-makanan yang bersumber dari atau yang berbahan daging-daging yang berasal dari daging hewan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Bapak ucapkan selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Melalui video singkat ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kefahaman kepada kita semuanya. Untuk tugasnya nanti Bapak akan berikan LKVD di luar daripada video ini. Jadi silakan sekali lagi kalian simak video tersebut kemudian pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.